Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang gigi lagi, karena ternyata video yang kemarin ngebahas tentang gigi palsu banyak yang komen, banyak yang tanya-tanya di komen, sama banyak yang DM aku juga tanya-tanya tentang gigi palsu. Jadi nggak nyangka juga banyak yang sepengalaman mempunyai pengalaman yang sama dengan diriku, seperti itu. Jadi daripada aku capek ngebalesin satu-satu pertanyaannya sama diulang-ulang, jadi aku berusaha ngerangkum di video ini. Semoga membantu lah. Kalau masih ada yang ditanya juga, ya gimana ya, saya bukan dokter gigi, jadi saya cuma bercerita berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, seperti itu. Yang pertama, enak nggak sih kak pakai gigi palsu? Enak atau enggak sih, aku nggak ngerasain perbedaan yang gimana banget, karena anehnya cuma waktu pas baru awal dipasang itu rasanya aneh banget emang, karena kayak terasa kalau ada benda asing yang dipasang di dalam mulut kayak gitu. Cuma 2-3 hari kemudian sih udah, habis itu udah ya udah normal aja, berlalu gitu aja, nggak ada keanehan yang terasa gitu, nggak ada sih. Itu yang buat doa ini itu terasanya normal aja. Cuma emang untuk yang beles ini yang copot ini, karena mungkin memang bermasalah dari awalnya, dan kembali lagi dokternya kurang berpengalaman. Jadi saya ingatkan, kalau pilih dokter gigi cari yang berpengalaman. Oke? Mahal pasangnya, tapi kalau copot terus rugi di kita juga. Seperti itu. Jadi cari dokter yang berpengalaman. Kemudian sampai mana tadi? Oh iya, kalau buat yang gigi yang bawah juga aku pasangnya di usia muda, jadi lebih nggak sadar lagi aku kalau ada yang berbeda di gigi aku. Jadi ya enak apa enggak, ya biasa aja, kayak gigi normal aja kayak gitu. Gigi palsu itu tahan seumur hidup nggak ya kak? Ini gigi palsu permanen, jadi menurut aku pasti dirancangnya untuk seumur hidup. Cuma kembali lagi ke sini, kenapa ini copot terus, sedangkan yang sebelah sini dipasang di 2013 dia nggak apa-apa. Bahkan yang sini dipasang di tahun berapa, berarti umur aku 14 itu tahun berapa ya? 2007 atau 2006 ya, sekitar tahun segitulah ya. 13 tahun yang lalu itu malah ya yang bawah ini malah baik-baik aja, mungkin karena di bawah juga ya, jadi dia nggak ada kerja keras kayak yang di atas, jadi gampang jatuh gitu. But ya harusnya tahan seumur hidup, tapi kembali lagi carilah dokter yang profesional. Tahan berapa lama pakai gigi tiruan jembatan? Oh iya, tipe yang bawah ini kan emang tipe yang bawah tuh kayak jembatan gitu kan, nggak kelihatan, lihat aja di video yang sebelumnya ya, kayaknya itu lebih jelas dibanding sekarang. Tahan lama ya, tahan lama, nggak ada goyang pun nggak pernah selama 13 tahun ini, nggak ada masalah apa-apa, seperti itu. Terus kak, kalau boleh tahu harganya berapa ya kak? Harganya yang aku inget ya, yang paling terakhir aku pasang tuh 2018, harganya 1 crown, yang tipe crown ya, yang dibungkus ini ya, yang kecil ini dibungkus. Yang tipe crown itu 751 bijinya. Yang gigi bawah kakak yang diganti sama dokter itu sama kak, nggak bisa dilepas. Yep, semuanya permanen, nggak ada yang bisa dilepas. Ada ini disambung besi, ini ya itu kemarin kayaknya udah cerita juga di video yang satunya, yang pertama. Jadi nonton yang sana dulu sampai selesai baru kesini. Nggak bisa dilepas. Setelah itu apalagi ya? Oh iya kak, warna giginya cepet kuning nggak ya kak? Nah ini aku nggak tahu dia menguning apa enggak. Aku sih nggak ngerasa ya, aku ngerasanya biasa aja. Cuma waktu kita mau dibikin si crownnya, kalau aku ya, kalau pengalamanku tuh waktu crownnya mau dibikin, kita tuh dicocokin warnanya. Jadi si crown itu si dokter kayak punya deretan warna-warni gigi gitu, kayak sampelnya, terus dicocokin ke gigi kita yang sebelahnya supaya dia nggak lebih putih atau lebih kuning, lebih gelap kayak gitu. Jadi pilihan warnanya emang dari putih ke kuning-kuning, makin gelap kayak gitu. Jadi dokternya sih sudah berusaha menyamakan warnanya. Kalau dia menguning atau tidak aku tidak tahu, aku tidak pernah memperhatikan.
Tapi ya namanya kalau merokok, minum kopi, mungkin nggak perlu gigi palsu juga pasti gigi aslinya juga berubah warna kan, kayak gitu. Jadi ya anggap aja sama. Oke. Apa lagi? Kalau gigi itu bermasalah tetap bisa dicopot kan kak? Kalau bermasalah sih dia copot sendiri kalau memang gigi palsunya yang bermasalah. Kalau gigi yang dalamnya yang kayak gini, ya ini kan gigi asli nih. Gigi yang asli ini bermasalah, bisa dicopot harusnya. Aku sih pernah, oh iya, aku waktu masang yang ini, yang copotan ini, aku tanya sama dokternya, kalau aku mau ganti yang di tengah ini sekalian gimana, bisa dicopot apa enggak? Bisa, cuma kalau mencopot yang sudah ada ini, cara nyopotnya itu katanya ngerusak gigi palsunya yang sudah ada, yang sudah dipasang. Jadi kalau udah copot ya nggak bisa dipasang lagi, harus bikin baru lagi 750 ribu lagi, like that. Ya sekarang pikir aja, 750 satu gigi. Terus gigi asli kita nggak akan kenapa-kenapa kan ya kak kalau pakai crown gigi. Ya gigi aslinya ya kenapa-kenapa, ini jadi segini, aslinya nggak segini. Ya pasti jadi kenapa-kenapa karena untuk masang crown gigi kita harus dikecilin sampai sekecil ini. Jadi ya pasti kenapa-kenapa. Kalau gigi yang lain nggak bakal, insya Allah nggak kenapa-kenapa sih. Terus kak kalau nanya crown giginya sampai sekarang ada permasalahan apa enggak, ada kerusakan atau enggak, copot-copot atau enggak, kalau kerusakan apa enggak, ya ini bisa dibilang kerusakan ya karena dia copot. Kembali lagi cari dokter yang berpengalaman, karena ya bukan aku yang ngerusak gitu. Kayak aku nggak tahu dia ngerti apa enggak. Aduh aku kayak jahat banget. Aku nggak tahu gimana prosesnya dia, karena kenyataannya punya aku yang dari 2013 baik-baik aja dan tidak pernah goyang, tidak pernah lepas. Tapi bikinan dia setahun doang lepas, bahkan nggak sampai waktu itu setahun. Perawatan gigi crown gimana mbak? Apa harus bolak-balik kayak kontrol behel gitu nggak sih? Enggak. Aku pasang udah pulang boleh, nggak ada urusan kembali lagi. Kecuali copot kembali lagi, copot harus kembali jadinya seperti itu. Jadi ya nggak ada kayak behel. Kalau behel kan, kalau aku dulu behel tuh malah seminggu sekali harus bolak-balik ke dokter. Nggak tahu itu bisnisnya dia atau gimana. Dulu aku harus seminggu sekali. Tapi kalau gigi palsu nggak ada, permanen sekali pasang ya udah. Kecuali kamu bermasalah, kamu baru ke dokter gigi lagi, like that. Itu yang bawah dipakai ngunyah ganggu nggak mbak? Enggak, sama sekali nggak. Ya kembali lagi seperti gigi normal, tidak ada keanehan, mengganggu atau apa, nggak ada. Terasa mengganggu cuma pas pertama kali pasang karena terasa kalau ada benda asing yang dipasang, seperti itu. Crown gigi kakak pakai yang bahan apa? Yang ini kayaknya logam gitu ya, kalau yang aku lihat kayaknya dia kayak bukan besi ya, pokoknya kelihatannya logam gitu terus berat. Terus sebenarnya ada pilihan yang satu lagi, yang ini 750. Nah kalau yang pakai bahan yang satunya itu lebih mahal dan lebih bagus sebenarnya. Warnanya kayaknya lebih bagus karena dalamnya kan bukan lubang, karena bahannya porselen kalau nggak salah, jadi warnanya lebih bagus. Dan ada efek sampingnya sebenarnya kalau bahannya logam, saya ingatku gitu ya kata dokternya, gusi. Tapi ya di aku kayaknya nggak seberapa deh. Di aku kayaknya nggak seberapa, atau sudah hilang, aku nggak tahu ya. Dulu sih agak ungu gitu, jadi ini crown nih buat masang gigi atas, di gusinya yang atas tuh agak ungu. Kata dokternya itu agak ungu karena di crownnya kan ada logamnya, jadi kayak logamnya meracuni gusinya, I don't know, pokoknya akhirnya jadi ungu menghitam gitu. Soalnya teman aku ada yang kayak gitu, tapi di aku nggak separah dia sih, dia cukup ungu banget sampai aku sering bully dulu sekolah, kayak dia masih benci aku sampai sekarang. Anyway, yang satunya bahannya porselen. Porselen itu nggak akan bikin gusinya jadi hitam atau ungu, but dengan harga 1.500.000 atau 2 juta sekitar itu, gigi porselen tuh lebih mudah pecah dibandingkan gigi yang logam ini. Jadi kamu ngapain beli mahal-mahal kalau makan kamu jadi harus berhati-hati banget gitu, karena dia gampang pecah karena dia porselen gitu. Jadi ya mending pilih ini dong ya kan, walaupun agak hitam-hitam sedikit, agak ungu-ungu sedikit, kalau di aku nggak begitu kelihatan. So ya, itu awalnya
dulu itu awalnya ini dulu nggak kak, perawatan saluran akar. Nah kalau yang terakhir ini nggak ada ya, tapi perasaanku dulu gigiku yang 2 ini ada perawatan saluran akarnya, karena giginya emang parah banget waktu itu masalahnya. Gigi aku sampai harus dibolongin, dimasukin besi untuk mengeluarkan nanahnya. Besi atau apa ya, kayak kecil, kayak tusuk gigi gitu, cuma kayak ada sikatnya, I don't know, aku nggak begitu merhatiin. Tapi ya itu, dimasukin itu, dilubangi, dimasukin kapas, ditunggu beberapa hari sampai nanahnya habis. Tapi aku lupa sih itu kejadiannya bener-bener sebelum crown apa enggak. Tapi menurut aku harusnya sih ada perawatan akar ya. Cuma kebetulan yang ini, yang 2018 itu nggak ada. Kembali lagi, kayaknya dokternya belum berpengalaman, jadi dia nggak melakukan itu. Seperti itu. Itu udah satu paket atau bayar sendiri-sendiri ya kak? Oh, giginya ya tadi ya, yang aku bilang 750 itu giginya doang, nggak paket perawatannya. Aku nggak tahu itu sudah sama paketnya apa nggak, karena aku dapat tanggungan dari kantornya ayahku. Mau tanya dong kak, soalnya aku juga pakai dan selalu copot terus. Cara rawatnya kakak kayak gimana ya? Kamu bertanya dengan orang yang salah. Aku tidak jago merawat apapun. Jadi aku cuma sikat gigi seperti biasa. Apa ya? Sikat gigi seperti biasa sih, nggak ada sikat gigi khusus, nggak ada pasta gigi khusus, nggak ada. Cuma aku dulu dikasihin sama dokterku yang masang gigi yang 2 ini, hindarin makan jagung langsung nih gitu, sama makan buah kayak apel tuh jangan langsung digigit, karena ya sekuat-kuatnya gigi palsu tetap ini gigi palsu, bukan gigi asli, jadi potensi dia lepas ada aja gitu. Seperti itu. Jadi aku kalau beli jagung bakar gitu aku minta diserutin, karena aku nggak bisa gigit langsung. Seperti itu. Kalau dipakai buat gigit ayam gitu bisa nggak mbak? Pakai crown gitu bahaya nggak sih mbak? Gigit ayam bisa, cuma gigit ayam yang gimana dulu nih? Kamu kalau krokotin tulangnya sih serem juga ya. Tapi kalau gigitin tulang kan biasa lewat sini, pakai gigi belakang ya. Tapi ya kembali lagi, hati-hati aja kalau langsung gigit-gigit gitu. Ayam sih sebenarnya empuk ya. Aku kadang ya aku gigit langsung kok, karena empuk ya. Kalau aku tahu keras aku nggak berani juga. Kayak bebek tuh kan biasanya dagingnya lebih keras kalau bebek goreng gitu, jadi aku nggak berani juga. Bahaya nggak sih? Nggak bahaya menurutku. Bahaya kalau copotan kayak gini terus ketelen, bahaya. Gusi nggak kenapa-kenapa kan, terus balik lagi nggak warnanya. Nah kalau yang ungu hitam di gusi itu balik lagi apa enggak warnanya aku kurang tahu ya. Soalnya sekarang aku perhatiin sih sudah tidak begitu ungu lagi. Seingatku dulu lebih ungu gitu. Baik tuh giginya kalau dipakai makan enak aja ya, maksudnya pas gigit-gigit gitu. Iya sebenarnya sih fine-fine aja, cuma kembali lagi sampai capek di gigi yang lepas ini. Waktu aku tuh cuma makan kerupuk kalau nggak salah, kerupuk bawang yang ada belungkur-belungkurnya itu loh, yang gini-gini pokoknya. Lepas dia seperti itu. Jadi sebenarnya ya fine-fine aja dipakai makan, cuma yang paling baru ini parah banget sih, emang lemah banget dia. Lemah. Terus di gusi kayak nusuk-nusuk gitu nggak mbak? Nggak ada. Kelihatannya kan emang dia kayak dorong gusi gitu ya, tapi nggak sih, nggak sama sekali, nggak ada rasa ketusuk atau kedorong atau tertekan gitu, nggak ada sama sekali. Tak ada. Selama menunggu gigi dicetak, gigi tetap kecil gitu. Iya, tepat sekali. Jadi kalau nggak salah gigi dikecilin terus dicetak, aku harus nunggu beberapa hari sampai, aku ngerasanya itu sampai seminggu ya, tapi kata bundaku atau kata siapa ya, kata bundaku kayaknya nggak mungkin sampai seminggu. Aku juga yang paling terakhir juga nggak sampai seminggu sih, cuma yang dulu ini aku ngerasanya sampai seminggu. I don't know, pokoknya nunggu beberapa hari ya, karena yang paling terakhir ini aku nunggu sehari atau 2 hari, like that. Kak, kalau gigit makanan pakai gigi depan ngilu nggak? Kalau sekarang ngilu ya, karena giginya dikecilin. Jadi gigi kita kan aslinya ada pelindungnya, ada kayak, kalau nggak salah namanya email gigi. Itu kayak dihabisin menurut aku ya, karena bener-bener ini ngilu banget. Aku ngomong kayak gini, kan kita kadang ngirup udara, itu ngilu banget. Aku kalau keluar mending milih kayak masker, atau kadang aku pakai cadar, karena
ngilu banget asli, semriwing. Cocok banget lah kejadian gigi aku lepas dengan corona ini, ada untungnya jadi bisa ada alasan pakai masker gitu, ada alasan pakai cadar. Terus ngilu apa enggak? Kalau setelah misalnya ini full ya, kepasang semua gigi palsu aku, ngilu nggak? Enggak sama sekali. Dulu aku sebelum pasang crown, aku nggak bisa gigit es krim. Aku paling nggak tahan makan es krim, pasti lama banget karena aku nggak bisa gigitnya, karena ngilu, nggak tahan banget. Sekarang aku bisa gigit karena kayak mati rasa. Iya kayak mati rasa, cuma ya namanya ini gigi palsu, jadi ya nggak kerasa apa-apa. Kalau gigit nggak ngilu apa-apa sama sekali. Ngilu karena dingin enggak, karena panas enggak, karena ketekan lagi menggigit juga enggak. Kak, yang copot itu pas dipasang itu gratis apa bayar lagi, Kak? Nah itu karena aku ditanggung kantor, itu klinik kantornya ayahku, jadi aku nggak tahu sebenarnya harus bayar lagi apa enggak. Sebaiknya nggak usah malu-malu waktu berobat ke dokter, tanyain aja daripada malu belakangan karena nggak bisa bayar. Mending, dok, saya butuh ini, kira-kira total biayanya berapa, karena saya butuh cantik tapi uang saya juga mepet. Kak, makanan apa yang nggak boleh dimakan? Nggak ada sih sebenarnya larangan spesifik nggak boleh makan ini gitu, nggak ada. Cuma yaitu kembali lagi seperti yang tadi sudah aku jelasin, makannya harus hati-hati, nggak bisa gigit jagung langsung, nggak bisa makan apel langsung gigit, jadi harus dipotong-potong. Kalau jagung harus serut, ya nggak cuma 2 buah itu sih. Apapun yang menurut kalian keras, sebaiknya hindarin yang langsung digigit. Kalau kayak tadi gigit ayam, aku nggak tahu sih, ayam kan empuk, harusnya nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa sih kalau gigit ayam. Yang terakhir ada Mbak mau tanya, kalau pasang gigi palsu permanen yang bagian bawah itu kan nggak bisa dilepas punya, alias dilem plat besi ke gigi sebelahnya. Bagaimana dengan kondisi gusi bawahnya? Apakah tidak pernah terselip makanan antara gusi dan gigi palsu? Kalau cara membersihkannya bagaimana? Terima kasih infonya, Mbak. Sama-sama. Oh ya, belum dijawab. Jadi yang dia omongin itu gigi yang ini. Gigi akibat malpraktek kawat gigi oleh dokter di sana pokoknya. Jadi harusnya nggak dicabut, terus dicabut kan. Gigi permanen dicabut kan kagak bisa tumbuh lagi. Ya udah, dia pasangin gigi palsu tuh. Nah, itu dia yang ditanyain itu yang ini. Yang ini itu kalau dari dilihat ya, lihat deh. Ini kan kong nih, nggak ada akarnya tadi dia. Dan pernah keselip apa enggak itu aku nggak pernah merhatiin juga karena masangnya terlalu muda ya. Jadi aku nggak pernah benar-benar merhatiin apakah ada yang selip. Tapi kayaknya pernah, kayak ayam gitu pernah, tapi bukan terselip yang jadi bukan yang terselip kayak misalnya nih giginya gini nih, terus terselip full di bawahnya kayak gini tuh nggak pernah, kayaknya di luar-luarnya gitu loh. Dan aku pernah kayak bisa narik sendiri gitu. Dan ya gitu aja sih, kayaknya aku nggak pernah merhatiin bener keselip apa, dan aku nggak pernah terasa terganggu karena keselip sesuatu. Jadi kayaknya keselip normal biasa aja gitu, nggak sampai yang bener-bener masuk gitu. Kayaknya sih harusnya bawahnya bolong ya, kan nggak dipasangin mur atau apa gitu. Aku sih ngerasanya nggak dipasangin gitu karena buktinya dia kan bikin jembatan ke gigi sebelah-sebelahnya. Cara membersihkannya ya sama kayak gigi-gigi yang lainnya, gigi normal sama, aku sikat gigi seperti biasa, nggak ada sikat gigi khusus, nggak ada pasta gigi khusus, semuanya aku sikat gigi normal. Cuma karena semakin tua ini aku sadari aku harus semakin rajin sikat gigi karena gigi aku lemah sekali memang. Jadi rajin-rajin lah sikat gigi, nggak ada salahnya rajin sikat gigi. Habis makan sikat gigi, atau enggak kalau mau sikat gigi kumur, pakai obat kumur. Kalau aku kayak gitu sih sekarang. So seperti itu. Semoga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku bukan dokter gigi, aku bukan mahasiswa, aku sarjana psikologi, bukan kedokteran gigi. Jadi aku nggak tahu ya. Jadi tolong jangan tanyain hal-hal yang aku nggak pernah alamin, hal-hal yang nggak aku ceritain di video yang sebelumnya atau yang ini juga. Karena aku beneran nggak tahu, aku yang ada nanti dituntut dokter gigi. Kamu kok so tahu banget sih, ngasal-ngasal ngomong gitu, nanti menyesatkan orang kayak gitu. Jadi aku cuma bercerita dari sudut pandang aku, pengalaman aku selama ini menggunakan gigi crown yang ada 8 biji. Crownnya berarti sebenarnya 6, yang 2 kan gigi full. Ya intinya semuanya gigi palsu. Oh ya, aku inget di YouTube aku kayaknya ada yang nanya, gigi bungsu kakak udah
tumbuh apa belum. Gigi bungsu itu maksudnya gigi yang paling belakang yang mengganggu itu nggak sih? Soalnya aku waktu itu akhirnya harus ronsen dan ternyata emang bener gigi aku, katanya sih gigi orang modern tuh totalnya 28, tapi ternyata punya aku 32 seperti itu. Jadi harusnya dicabut karena emang hasil ronsen itu kelihatan kalau giginya tidur semua dan dorong-dorong, melukai gusi aku sebenarnya. Tapi kalian tahu operasi gigi paling belakang, gigi bungsu itu mahal banget. Bahkan asuransiku nanggungnya itu setahun cuma 1.500.000. Padahal 1.500.000 itu belum tentu cukup untuk biaya mengoperasi gigi belakang. Nggak tahu sih, aku sok tahu aja ya dari searching. Jadi kalian banyak searching sebenarnya untuk tahu harga-harganya itu banyak searching. Jadi kayak aku punya 4 gigi bungsu, gigi bungsu yang kalian bilang gigi bungsu itu. Terus aku harus habis duit berapa untuk mengoperasi semuanya. Jadi aku pikir ya udah biarkan dulu, tunggu aku jadi orang kaya raya, baru aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Seperti itu. So, that's all. Kalau ada yang ditanyakan lagi ya boleh, tapi mohon maaf ya, sebaiknya ditonton dulu nih sampai habis baru tanya aku, karena kebanyakan yang nanya ternyata pertanyaan yang sebenarnya sudah aku jelasin di videonya gitu. Terus tanya lagi, ya nggak apa-apa sih, mungkin omongan aku kan gak jelas, jadi ditanya lagi nggak apa-apa. Aku juga udah bikin video ini untuk bantu kalian. So, ya sebenarnya aku nggak keberatan, cuma pertanyaannya setelah nonton baru ditanyakan gitu ya. Capek juga saya jawabinnya. Takutnya tuh kalau nggak langsung dibalas tuh kalian kayak, hah, aku nggak direspon kayak gitu. So, udah berapa ini? Itu dulu aja. Segitu dulu. Aku nggak tahu akan ada video lagi apa nggak tentang gigi aku. So yeah, thank you for watching. Aduh, rambut aku sampai keluar ternyata.